peristiwa penjarahan rumah sejumlah publik figur sekaligus anggota DPR RI, seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach, menjadi sorotan publik. Ya, peristiwa tersebut menimbulkan kehebohan besar di sosial media, setelah massa merusak dan mengambil berbagai barang berharga dari rumah mereka. Uya Kuya menjadi salah satu yang paling disorot dalam peristiwa tersebut. Ya, rumah mewahnya yang dibangun dari hasil kerja kerasnya di dunia hiburan, habis dijarah hingga rusak parah. Setelah sempat dituding kabur ke luar negeri, usai viral gegara aksi joget-jogetnya di gedung DPR RI, Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya, akhirnya buka suara. Ya, pasangan suami istri itu tampak memberikan beberapa rekasinya terkait peristiwa penjarahan di rumahnya. Dan, untuk mengetahui reaksi Uya Kuya dan Astrid Kuya, maka inilah 5 reaksi pilu Uya Kuya PNT, Astrid, usai rumah dijarah massa. Versi Cumi Top 5. Setelah peristiwa penjarahan rumah yang terjadi pada 30 Agustus 2025, Uya Kuya mengaku belum melihat kondisi rumahnya kembali hingga saat ini. Ya, Uya Kuya mengaku bahwa dirinya sebenarnya sudah mendengar isu bahwa rumahnya akan dijarah oleh massa dan ia memilih untuk ikhlas meski harta bendanya akan raib. Belum ngecek rumah sama sekali. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat di Instagram tuh baru berselang berapa hari. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house di rumah aman dan itu aja. Saya sih terus terang ya ini kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus kan warga sekitar tuh menolong menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari dari luar lebih langsung rangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah nggak tahu cerita. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang nama kucing sih yang masih kita ya itu aja. Meski telah menislaskan, Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya tampaknya masih memiliki harapan kecil agar barang-barangnya dapat dikembalikan, terutama surat atau dokumen penting. Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya, pasti. Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah tadi ada surat-surat. Berharap sangat kembali, tapi kan ini kan ya berdoa saja. Dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan untuk mengembalikan itu saja. Tapi yang kalau untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang ketika lihat video atau apa saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka. Setelah sempat dituding kabur ke luar negeri, usai viral gegara aksi joget-jogetnya di gedung DPR RI, Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya akhirnya membantah terkait tudingan tersebut. Ya, secara tegas, Uya Kuya menyatakan jika dirinya tidak kabur ke luar negeri. Hanya saja, saat ini ia dan keluarganya berlindung di safe house. Uya Kuya juga membantah bahwa dirinya telah mempersiapkan diri untuk kabur dari rumah sebelum aksi penjarahan berlangsung. Ya, Uya Kuya menyatakan bahwa dirinya bahkan tak sempat mengevakuasi barang-barang berharganya karena sudah merasa panik.
keluar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Enggak, justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah saya, pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar video saya pembukaan itu. Uya Kuya membantah terkait rumor dirinya melaporkan pelaku penjarahan rumahnya ke polisi. Ya, Uya Kuya justru mengaku bahwa dirinya baru mengetahui jika polisi telah mengamankan 10 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan yang terjadi. Kalau yang lain saya nggak tahu, karena kalau saya terus terang, saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Alih-alih melaporkan pelaku penjarahan rumahnya ke polisi, Uya Kuya justru memaafkan salah satu pelaku penjarahan di rumahnya. Ya, menurut keterangan yang diberikan, terdapat seorang wanita yang menjarah AC rumah Uya Kuya. Pelaku tersebut kemudian diamankan dengan dibawa ke kantor polisi oleh warga setempat. Namun, Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya memilih untuk memaafkan pelaku tersebut dengan menempuh restoratif justice karena mengaku kasihan dengan wanita yang berprofesi sebagai tukang parkir tersebut. Selama penjarahan ini, saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Gitu. Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga ada sehari cuma 30.000. Yang paling itu ya, tapi nggak masuk dalam, maksudnya bukan orang yang masuk dalam aksi demonstrasi gitu kan? Ya nggak tahu, pokoknya intinya ya saya nggak tahu, saya tergerak apa ya, di hati saya tergerak buat saya punya feeling, saya maafkan ibu ini, itu aja. Jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya, AC yang di dalam rumah tuh indoor AC. Tapi tadi saya ketemu, dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tadi tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga lain saya nggak tahu juga, saya itu di urusan kepolisian ya. Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya mengaku telah mengikhlaskan harta bendanya yang raib diambil massa. Keduanya juga tak berharap
barang-barang tersebut dikembalikan. Hanya saja, keduanya berharap kucing-kucing peliharaannya dikembalikan oleh orang-orang yang merasa mengambilnya pada penjarahan di rumahnya. Menurut keterangan Uya Kuya, saat ini 3 kucingnya telah dievakuasi. Dirinya pun masih terus berusaha mencari tahu keberadaan kucing-kucingnya itu dengan menyebarkan informasi melalui sosial media. Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3, ya sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Ascikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan, sama diamankan sama. Ya, ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2, yang hasil tangkapan dari polisi. Dan itu ada di Puskes One Ragunan. Ragunan. Iya. Tapi udah diambil belum yang di Ragunan? Ya, Mas Rina masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serina. Setiap kali saya berdoa semoga ya kucing dapat ditemukan, terus ya kita ikhlaskan, semua harta benda kita ikhlaskan, udah itu aja. One, two, three, four, five.